Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya kita mempelajari tentang huruf jar. Adalah huruf yang mengkasrahkan kata benda di depannya. Kalau kata benda itu tunggal, maka menjadi kasrah dengan huruf jar. Dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung yang menunjukkan keterangan tempat. Contoh, saya pergi ke sekolah. Saya makan di rumah. Kata ke dan di itu menghubungkan dengan sebuah tempat. Pokoknya patokannya ke dan di. Itu adalah contoh huruf jar. Contoh kalimat agar lebih jelas sebagai berikut. Saya telah makan di rumah. Nah, di ini masuk kepada huruf jar. Kata di itu penghubung menuju sebuah tempat yaitu rumah, maka di itu huruf jar. Jawabannya kita cari dulu kosakata. Saya itu kan artinya anak. Makan kata dasarnya dua. Akala yakulu. Akala yang telah, yakulu yang sedang. Pelajaran ini harus juga sudah menguasai perubahan kata kerja untuk domir untuk saya. Kalau akala yakulu itu masih untuk huwa, kata paling dasar. Di, nah huruf jar di itu memang harus dihafal. Di itu bahasa Arabnya fi, rumah, al-baitu. Kita gabungkan kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang ini, saya telah makan di rumah. Jadi kalimatnya, saya anak telah makan. Telah itu akala. Tapi kita sudah tahu kalau telahnya untuk saya, maka huruf akhirnya disukunkan, yaitu huruf lam tambah tu menjadi akal tu. Ana akal tu, saya telah makan. Yang telah, yang fi'il madhi yang ini dirubah dari sini, yang tadinya ini untuk huwa, fi'il madhi atau telah itu akala dirubah untuk saya, maka menjadi akal tu. Ana akal tu di tinggal pindahkan ini, huruf jar ini pindahkan ke sini. Pi rumah itu asalnya al-baitu. Ketika dimasukkan kepada kalimat menjadi al-baiti. Kenapa kasroh? Karena kita sudah memahaminya bahwa ini huruf jar. Fungsi huruf jar ini mengkasrohkan kata benda yang ada di depannya. Kata bendanya apa? Yaitu al-baitu. Ketika sebelumnya diawali dengan fi, karena ini huruf jar, maka ini menjadi jar. Jar itu kasroh. Jadi bil baiti. Kebetulan al-baitu itu tunggal. Jadi sebuah rumah. Ana akaltu bil baiti. Ini jadi kasroh karena ada huruf jar. Huruf jarnya apa? Yaitu pi yang ini di. Ini contoh saja huruf jar yang sering digunakan di, yaitu bahasa Arabnya fi, untuk atau bagi li, seperti Allahu ketika mendapat huruf li maka menjadi lillahi. Seperti bahasa Arabnya ka, ke itu ila, di atas itu ala, dengan bi, ma'a bersama, di depan. Jadi satu kata ini di depan itu amama,
amama ya, ini pindah harkat patahnya ke sini ngajlok, jadi amama. Khalfa di belakang, min itu dari. Ini hanya sebagian saja dipahami dan kalau bisa dihafalkan. Contoh kalimat, misalnya kalimatnya kami telah duduk di depan masjid. Di depan ini dalam bahasa Arab disatukan. Kalau bahasanya diduakan, bahasa Indonesia diduakan, kalau bahasa Arab disatukan. Kami, cari kata kami itu nahnu, duduk kata dasarnya jalasa yajlisu, yang ini telah, yang ini yajlisu sedang, keduanya untuk huwa. Masjid bahasa Arabnya atau sebuah masjid itu masjidun. Jadi kalimatnya kami nahnu telah duduk, yang telah berarti ngambil yang ini. Cuman karena ini untuk huwa dirubah dulu untuk nahnu. Yang tadinya jalasa untuk nahnu perubahannya yaitu menjadi jalasna. Ingat di perubahan kata kerja telah untuk nahnu yaitu huruf akhir dimatikan, jalas tambah na. Nah ini sebagai tanda nahnu telah. Nahnu jalasna. Silakan dipahami lagi fotokopi tentang perubahan kata kerja untuk nahnu yang telah. Di depan bahasa Arabnya amama. Karena ini huruf jar. Ada juga yang mengatakan ini zorob makan. Tapi fungsinya sama, mengkasrohkan kata benda tunggal. Amama di depan. Di depan masjid, ini masjid. Tinggal dipindahkan ke sini. Masjid ini sebuah masjid tunggal. Karena tunggal, maka kita sudah tahu aturannya. Kalau dikenai huruf amama, huruf jar, atau ini kalau amama ada yang menyebutkan zorob makan, maka menjadi kasroh. Nahnu jalasna amama masjidin. Masjidin itu pakai tanwin karena kata bendanya tidak pakai alif lam. Kalau mau pakai alif lam silahkan. Dan dihilangkan tanwinnya tapi tetap kasroh karena ada amama. Jadi boleh nahnu jalasna amamal masjidi. Ini silahkan latihan untuk melancarkan kemampuan, dan dengan adanya video ini berarti materinya untuk melihat pembahasannya tinggal diulang-ulang saja supaya paham betul. Alhamdulillah dengan adanya video ini, jadi ketika kita membuka materi dan kita tidak paham, tinggal dibuka lagi. Kalau tatap muka langsung, kita harus mencatat dan dibaca diulang-ulang. Tapi kalau ini tinggal melihat lagi videonya, ya syaratnya memang harus ada kuota. Itu saja tentang huruf jar. Terima kasih atas perhatiannya, dipahamkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.